Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Risa Meliani, saya dari Asuransi Syariah 3A, NIM 0505202039. Di sini saya akan menjelaskan peradaban Islam di Asia Tenggara, di bagian Vietnam, Laos, Timur Leste, dan Filipina. Peradaban Islam di Asia Tenggara di bagian Filipina. Berdasarkan catatan Kapten Thomas Parks tahun 1775 Masehi, ada orang Arab yang mula-mula masuk Pulau Mindanao, Filipina, adalah mubalik yang bernama Kebungsuan pada abad ke-15 Masehi. Sedangkan yang menyebarkan agama Islam di Pulau Sulu ialah Syed Abdul Aziz atau Sidi Abdul Aziz dari Jeddah. Ulama ini juga mengislamkan Raja Malaka pertama yang beragama Hindu, yakni Permasyuram, diganti dengan Muhammad Syah. Kemudian yang disusun dengan Mubalik Abu Bakar yang menyebarkan Islam ke Pulau Sulu, Pulau Luzon, dan sebagainya. Muslim di Filipina adalah mayoritas dan nasib mereka sekarang sangat memprihatinkan, seperti nasib Muslim di Thailand, Kamboja, Vietnam, Myanmar. Di situ umat Islam mendapat gangguan, tekanan, bahkan pembasmian dari pihak-pihak yang memusuhinya. Hingga kini Muslim Moro terus berjuang untuk memperoleh otonomi karena mereka selalu ditindas dan diperlakukan sebagai warga kelas 2 oleh pemerintah Manila. Oleh karena itu, Muslim Moro terus berjuang mempertahankan diri, agama, dan identitas sebagai Muslim. Peradaban Islam di Asia Tenggara di bagian Vietnam. Masuknya Islam ke Vietnam, sejarawan sepakat bahwa Islam telah sampai ke Vietnam ke-10 dan 11 Masehi melalui jamaah dari India, Persia, dan pedagang Arab. Islam masuk ke Vietnam melalui beberapa rute yang diantaranya yaitu melalui perdagangan Arab di garis pantai awal abad ke-11 Hijriah atau abad ke-7 Masehi, kemudian ke laut, Arakan, dan ke selatan. Yang kedua, pedagang Melayu dan India yang aktif dalam penyebaran agama Islam. Ketiga, melalui pedagang Yunan pada abad ke-19 yang menduduki bagian utara Vietnam. Peradaban Islam di Asia Tenggara di bagian Laos. Agama Islam pertama kali masuk ke Laos melalui para pedagang Cina dari Yunan. Para saudagar Cina ini bukan hanya membawa dagangannya ke Laos, namun juga ke negara tetangganya Thailand dan Burma oleh masyarakat Laos dan Thailand. Para pedagang asal Cina ini dikenal dengan nama Chin. Peninggalan kaum Chin Hao yang masih ada sampai kini adalah beberapa kelompok kecil komunitas Muslim yang tinggal di dataran tinggi dan perbukitan. Selain kelompok Chin Hao, ada lagi kehadiran kelompok Muslim lainnya di Laos, yaitu komunitas Tamil dari India. Selain mendominasi dari segi penduduk, mereka juga mendominasi pemerintahannya dan komunitas masyarakat mereka yang berasal dari etnis ini memiliki pendekatan kerabat dengan penduduk kawasan timur laut Thailand. Mereka berasal dari daratan rendah Mekong yang hidup mendominasi di Vientiane dan Luang Prabang secara tradisional. Mereka juga mendominasi pemerintahan dan masyarakat Laos. Peradaban Islam di Asia Tenggara di bagian Timur Leste. Meski dari dahulu, Timur Leste umat Islam menjadi minoritas saat masih menjadi bagian Indonesia. Banyak perhatian dan peningkatan aktivitas dakwah di sana. Yang dahulunya bernama Timor Timur, juga sebagai daerah Nusa Tenggara Timur lainnya. Mayoritas penduduknya adalah Nasrani. Ini disebabkan karena daerah ini lama dikuasai Portugis, padahal kedatangan Islam di daerah ini lebih dulu tiba, namun sayangnya Islam banyak terkikis oleh agama Nasrani yang dibawa oleh Portugis dengan semboyan gospelnya, yaitu menyebarkan agama Nasrani di wilayahnya. Kolonial Islam masuk. Ada 5 pendapat ahli yang menyatakan masukan Islam ke Timur Leste. Yang pertama, dikatakan bahwa Islam memasuki Timur Leste bersama dengan masuknya Islam di Indonesia. Pendapat ini didukung oleh alur masuknya Islam dari kerajaan Samudra Pasai hingga ke timur Indonesia dan kemudian ke Timur Leste. Yang kedua, penduduk asli Timur Leste mengatakan bahwa Islam masuk lebih awal dibandingkan bangsa Eropa dan agama lain. Yang ketiga, Islam masuk ke Timur Leste bertepatan dengan masuknya Islam ke Indonesia yang dibawa para pedagang Hadramaut. Keempat, selain orang mengatakan bahwa Islam masuk ke Timur Leste bersamaan dengan datangnya para pedagang Eropa seperti Portugal, Spanyol, dan Belanda.
Dan yang kelima, keturunan Arab di Timur Leste pernah mengatakan dari leluhur mereka bahwa para pedagang Arab itu datang di tanah air Timur Dilis sejak awal abad permulaan Islam Hijriyah Arab. Sekian pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.